Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Aisyah yang ke-106 tahun. Mudah-mudahan dalam milad kali ini Aisyah bisa meningkatkan komitmen dan soliditas bagi anggota, kader dan pimpinan Aisyah. Dan semoga kehadiran Aisyah di Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya dan khususnya kaum perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Aisyah yang ke-106 tahun. Semoga Aisyah bisa terus meningkatkan komitmen dan eksistensi pengabdiannya di masyarakat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita Aisyah menjadi organisasi perempuan yang berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Teras TVMU bisa kembali hadir menemani dan juga menjumpai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini saya ditemani oleh ibu-ibu dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Dan di studio saat ini sudah ada Ibu Dr. Elo Albugis yang merupakan ketua dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Assalamualaikum Ibu Elo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vini. Ya, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Ibu Elo juga ditemani oleh Ibu Samsidar Siregar SIP, Wakil Ketua PWE DKI Jakarta. Assalamualaikum Bu Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak? Sehat? Sehat Ibu. Ibu juga ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah. Dan kita hari ini senada ya Bu ya. Oh iya. Nuansa hijau-hijau ya Bu ya. Padahal nggak janjian ya. Iya nggak janjian. Alhamdulillah sehati ya. Amin, dan amin. segar jadinya. Amin. Mudah-mudahan semangatnya juga tetap Insya Allah. semangat terus ya Bu ya. Amin. Amin. Insya Allah. Ya. Dan selain ada ibu-ibu Aisyah yang di studio, kita juga ditemani oleh ibu-ibu Aisyah yang terhubung melalui virtual. Ini ada Ibu Dr. Chandrawati MPD yang juga merupakan Wakil Ketua PWE DKI, serta ada Ibu Umu Kalsum. Assalamualaikum Bu Chandra dan Bu Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senang sekali. Hari ini lengkap ada ibu-ibu dari Aisyah terhubung melalui studio dan juga melalui virtual. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa. Apalagi tentunya juga dalam rangka Milad Aisyah yang ke-106 ya Bu ya. Ini tentu usia yang sangat luar biasa sekali. Aisyah telah membersamai bangsa kita tentunya dengan berbagai macam perjuangannya gitu. Nah, saya mau ke Bu Elo dulu nih Bu. Ini sesuai tema kita juga nih, kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa. Nah, ini bagaimana kepemimpinan perempuan di Aisyah DKI Jakarta memaknai usia Aisyah yang sudah 106 tahun ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Vini. Alhamdulillah kalau kita melihat usia Aisyah yang sudah 106 ya menurut kalender Miladia dan 109 untuk kalender Hijriah, itu merupakan usia yang relatif sangat panjang. Kalau dikaitkan dengan manusia mungkin ya usia itu sudah melebihi bonus banyak sekali ya. Mengenai Milad Aisyah kali ini ya terutama mungkin kita harus bersyukur kepada Allah atas perjalanan Aisyah yang begitu panjang ya, yang sudah melewati 1 abad lebih. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan milad ini bisa memberikan kesadaran pada kita untuk lebih selalu meningkatkan peran Aisyah gitu ya, terutama dalam mencerahkan peradaban bangsa, memberikan keterampilan, memberikan kontribusi kepada perempuan-perempuan Indonesia begitu ya, untuk lebih maju ke depan. Dan milad ini juga merupakan satu momentum yang sangat berharga di mana Aisyah melakukan refleksi atau introspeksi atas program-program kerja yang selama ini sudah dilaksanakan dan menjadi pelajaran untuk lebih maju ke depan nanti, seperti itu. Baik, ya. Jadi refleksi juga untuk lebih maju ke depannya. Iya. Nah, lalu ini bagaimana nih kepemimpinan perempuan di Aisyah DKI Jakarta, tentunya juga dalam upaya mencapai tujuan mencerahkan peradaban bangsa itu tadi ya Bu ya. Ini program-program apa saja yang dimiliki? Oke, kalau program-program yang dimiliki oleh Aisyah DKI Jakarta seperti yang sudah kita hasilkan dari hasil musul kemarin, itu ada 2 program utama, itu program umum dan program bidang. Nah gitu ya. Program umum itu terdiri dari 4 item gitu ya, tentang konsolidasi ideologi. Yang pertama, yang kedua
konsolidasi gerakan, yang ketiga konsolidasi kepemimpinan, dan yang keempat konsolidasi organisasi secara umum. Sedangkan maaf saya itu ada 6. Satu lagi konsolidasi manajemen dan penguatan amal usaha Aisyah. Sedangkan program bidang itu ada 13. Program bidang ketahanan keluarga, program bidang pengkaderan, program bidang tablik dan pemikiran keagamaan, pendidikan dan kesehatan, kemudian kesejahteraan sosial, ekonomi dan tenaga kerja, politik, pengembangan hukum dan HAM, serta lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, kebudayaan, dan lembaga bimbingan haji Aisyah. Itu adalah program-program yang sudah dihasilkan dari hasil muswil kemarin, dan insya Allah itu akan dilaksanakan oleh pimpinan wilayah DKI Jakarta dengan dibantu oleh badan pembantu pimpinan, dan dalam hal ini kita kenal dengan majelis dan lembaga. Majelis dan lembaga, Ya. luar biasa. Insya Jadi Allah. banyak ya Bu ya programnya ya Bu ya. Ya. Ini bisa dibayangkan betapa berat tugas Ibu-Ibu Aisyah, tapi tentunya dengan semangat yang tinggi Ya. juga niat yang tulus, ini insya Allah akan mudah dijalankan ya Bu. Insya Allah, insya Allah. Nah tadi Ibu kan selain ada program umumnya juga ada program untuk dari tiap-tiap majelis ya Bu ya, atau bidang. Nah kebetulan Ibu juga ditemani oleh wakil ketua bidang ya. Iya, baik. Nah ini ada Bu Sam yang membidangi, wakil ketua yang membidangi pengkaderan dan kesehatan gitu. Iya. Mungkin boleh dari kesehatan dulu Bu. Baik. Kira-kira untuk lebih detailnya apa aja sih program unggulan di bidang kesehatan? Terima kasih Nak Pini, Ya. bahwa program kesehatan yang memang menjadi program unggulan dari Majelis Kesehatan. Yang pertama adalah kita tahu saat ini sedang tingginya angka stunting di DKI Jakarta. Jakarta itu nomor 3 ya seluruh Indonesia. Jadi berada di tempat wilayah yaitu di Jakarta Timur, dan ada sebagian yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah, stunting ini memang merupakan program unggulan yang tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga yang memang selama ini, yang memang lembaga donor ya terutama, adalah kita sudah kerjasama dengan IAIC, yaitu bagaimana menurunkan tingkat stunting itu dengan adanya, yang pertama adalah memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan juga kepada balita yang tentunya gizi buruk, disesuaikan dengan muatan lokal. Jadi tidak memaksakan makan harus dari luar, tetapi bagaimana muatan lokal itu menjadikan tambahan gizi bagi ibu hamil dan juga untuk balita. Selain itu juga kita sedang berusaha berjuang bahwa kita ingin anak-anak itu tidak meminum yaitu susu kental. Susu kental manis itu tidak memberikan efek yang untuk menambah gizi, tetapi justru menurunkan berat badan. Karena apa? Di samping itu juga ada penyakit-penyakit yang memang anak-anak seharusnya ini penyakit orang dewasa ya, kayak diabetes. Tetapi anak kecil sekarang sudah diabetes karena sekarang sudah susu ada. kental itu bukan merupakan minuman tambahan susu untuk yang bergizi bagi anak-anak. Ini harus diketahui oleh masyarakat semuanya. Yang ketiga adalah kita kerjasama dengan YAIC, pimpinan pusat Aisyah bekerjasama dengan YAIC dan menunjuk 3 daerah Aisyah Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, bagaimana mengembangkan tentang penanaman pohon yang memang bisa nanti dilakukan di rumah-rumah. Walaupun dia tidak memiliki pekarangan yang luas, tapi bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada dengan sistem hidroponik dan sebagainya. Nah ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, jadi sebelum COVID itu sudah dilakukan kerjasama ini. Dan yang paling penting adalah ke depan itu kita harus berkelanjutan, tidak hanya selesai di situ, bahwa program ini harus berkelanjutan, menghasilkan guna bagi kebaikan, terutama adalah meningkatkan kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak balita. Baik, ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Ibu sudah berjalan tadi di 3 wilayah dan fokusnya memang difokuskan untuk pencegahan 3 tempat. stunting Iya, itu tadi betul. ya. Luar biasa, sungguh luar biasa sekali program-program dari Aisyah di bidang kesehatan. Dan sekarang kita akan menyapa juga ini Bu Chandra melalui virtual ya. Bu Chandra, bisa dengar suara saya? Ya, jelas terdengar. Ya, ya baik. Bu Chandra ini adalah Wakil Ketua PWA DKI yang membidangi, ini juga luar biasa, banyak sekali, dan membidangi pendidikan anak usia dini, ada dasar dan menengah, seni budaya dan olahraga, serta lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Luar biasa Bu Chandra, cukup membidangi banyak bidang ya Bu ya. Baik, Bu Chandra bisa mulai dari pendidikan. Bu Chandra, kira-kira program unggulan apa nih yang akan dijalankan oleh Aisyah DKI Jakarta di bidang pendidikan Bu Chandra?
Ya, baik sebelum saya menjelaskan tentang program unggulan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, maka kami di bagian pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah mempunyai tujuan tentunya dalam hal ini kita akan meningkatkan kualitas keunggulan pendidikan Aisyah di DKI Jakarta ini sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu, ya, kemudian berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur, utama dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, Aisyah di Jakarta yang membidangi bidang pendidikan tentu mempunyai program unggulannya, antara lain pemirsa dan seluruh yang melihat tayangan ini, khususnya warga Aisyah yang ada di DKI. Pertama adalah kita akan mengembangkan jalur pendidikan seperti pendidikan kejuruan, pendidikan luar sekolah, dan yang dimaksud di sini adalah pendidikan khusus, yaitu berkebutuhan khusus, dengan model-model pembelajarannya tentunya sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, disinilah kita memperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya. Berikutnya, unggulan kita adalah meningkatkan kualitas pendidikan kita, anak usia dini, dasar, maupun menengah. Di sini kita akan merebut, menyongsong, mendorong, dan mewujudkan unggulannya. Baik. Dari tingkat kanak-kanak PAUD sampai SD, SMK. Baik. Berikutnya, hanya 3 saja yang saya sebutkan di sini, yaitu meningkatkannya kualitas penyelenggaraan amal usaha pendidikan dasar kita, sekolah unggulannya, yang mengintegrasikan Islam berkemajuan dalam pengembangan kurikulumnya, yaitu dengan pendekatan kita sekarang kan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini bagaimana versi Aisyah? Namun secara konten inti yang prinsip pendekatannya adalah melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani, sehingga kita mampu berfastabihul khairat di dalam bidang pendidikan. Baik, itu, jadi kompleks ya Bu ya, ini penyeluruh sekali karena juga pendekatannya dikaitkan dengan Aisyah tadi, bayani, irfani, dan burhani ya Ibu Chandra. Kita akan lanjutkan kembali Bu Chandra, tapi di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Aisyah yang ke-106. Semoga Aisyah ke depan terus bisa berkontribusi dalam memajukan perempuan di Provinsi DKI Jakarta. Majulah terus Aisyah. Aisyah wilayah DKI Jakarta bertekad meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu. Kali ini kita membahas tema mengenai kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa bersama dengan pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Dan tadi sudah dijelaskan juga program-program unggulan dari Aisyah DKI, yaitu di bidang kesehatan dan juga pendidikan, di mana ini menanamkan dan juga menguatkan pendidikan karakter dari tingkat pendidikan anak usia dini, dasar, hingga menengah. Nah, sekarang saya akan menyapa Ibu Umu ini yang sudah terhubung melalui virtual. Ibu Umu, bisa dengar suara saya, Bu Umu? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Nah, Ibu Umu ini adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta yang membidangi hukum dan ekonomi. Ini juga adalah bidang-bidang yang sangat penting sekali tentunya untuk terus dikaji. Kira-kira ini program unggulan apa nih Bu Umu yang ada di bidang hukum terlebih dahulu? Iya, banyak program sesungguhnya yang sudah dihasilkan dari hasil muktamar, kemudian hasil muswil, dan terutama mungkin yang sekarang ini perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang berita-berita hoax di media sosial, karena nanti akan banyak korban ketika kita tidak peduli dengan
bagaimana berita hoax itu beredar dan ancaman-ancaman hukumannya tentunya. Di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1, pasal 45 ayat 1 itu ada ancamannya, mendapatkan ancaman 6 tahun penjara dan juga bisa mendapatkan hukuman denda sampai dengan 1 miliar. Siapa saja yang memperoleh ancaman itu adalah orang-orang yang menyebarkan hoax tentunya. Kemudian perusahaan-perusahaan media sosial yang ikut serta menyebar luaskan hoax, dan tentunya juga korban. Dan juga perhatian-perhatian khusus terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan tentunya yang terkait untuk perempuan dan anak. Untuk Aisyah itu fokus kepada perempuan dan anak, bukan berarti perkara-perkara atau kasus-kasus yang tidak ditangani tetap ditangani. Kalau misalnya masyarakat membutuhkan advokasi dari hukum HAM atau posbakumnya Aisyah tentu ditangani, namun fokusnya Aisyah adalah perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu. Baik, jadi fokus Aisyah untuk di bidang hukum, perlindungan hukum untuk ibu dan anak, terutama juga mengadvokasi dari para ibu dari informasi-informasi hoax ya, yang ini bisa menjerat apabila tidak mencerna dengan baik, ini bisa terkena Undang-Undang ITE, yang mana bila para ibu ataupun juga para perempuan ini menyebarkan informasi yang tidak benar demikian dan ternyata bisa terjerat Undang-Undang ITE tersebut. Baik Ibumu, dan selanjutnya saya ke Ibu Elo kembali. Bu Elo, kira-kira ini tantangan apa sih yang ditemui oleh Aisyah DKI ini khususnya dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan untuk mencerahkan peradaban bangsa? Iya, memang kalau kita lihat tantangan dalam hal ini sih banyak ya, terutama tantangan dalam organisasi internal itu sendiri, misalnya tentang SDM ya, saya kira gitu ya. Jadi memang kita membutuhkan kemampuan dari SDM yang punya kapasitas, punya kapabilitas ya, karena untuk mewujudkan program yang sudah kita hasilkan dari Musyil kemarin memang dibutuhkan ya personal yang dapat menggerakkan program-program tersebut. Oleh sebab itu ya seperti saya katakan tadi bahwa tantangan itu adalah internal dari organisasi itu sendiri berupa SDM ya. Kemudian saya kira mungkin sarana-sarana yang lain, masalah pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita tahu selama ini memang Aisyah itu di dalam melaksanakan program-program kerjanya itu secara mandiri begitu ya, kecuali kita punya kemampuan untuk mencari fundraising begitu ya untuk membiayai program-program yang akan kita laksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Baik ya, jadi SDM itu juga masalah yang penting ya Bu ya, yang muncul terutama dari internal organisasi. Lalu kira-kira solusinya ini apa nih yang akan diterapkan ataupun juga dicari untuk sebagai solusi dari permasalahan tersebut? Yang jelas pertama kita untuk mengakomodasi ya kepemimpinan atau untuk membentuk kepemimpinan yang solid dalam pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta ini setelah kita melaksanakan Musyil kemarin dengan terpilih 11 formatur dalam hal ini, kemudian kita menyusun kepengurusan ya di dalam pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta ini. Nah, kita mulai mencari teman-teman yang masuk dalam balon-balon, dan kita melihat latar belakang dari teman-teman atau dari ibu-ibu Aisyah DKI Jakarta ini. Sudah tentu pemilihan itu didasarkan atas yaitu tadi Ibu bilang kemampuan, kapabilitas seseorang. Jadi kita insya Allah keinginan seperti itu, karena memang agama mengajarkan kepada kita bahwa kita memberikan tugas kepada seseorang itu harus dilihat kemampuan dan kapasitasnya. Karena kalau kita memberikan tugas atau kita memberikan amanat kepada seseorang yang bukan tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kapasitas, ya itu program itu akan terhambat atau berjalan akan tersendat-sendat. Kan agama mengajarkan kepada kita, kata Nabi, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Jadi mudah-mudahan insyaallah upaya yang sudah dilakukan oleh PWD DKI Jakarta untuk menjaring teman-teman yang duduk di dalam kepengurusan atau pimpinan PWD DKI Jakarta periode 2022-2027, insyaallah kami anggap sudah mampu dan punya kapasitas sehingga nanti akan membantu PWA dalam melaksanakan
melaksanakan program yang sudah kita putuskan bersama dalam Musyawir. Iya, baik. Jadi ibaratnya the right woman in the right place ya, Ibu. Baik. Nah, ini juga erat kaitannya dengan pengkaderan nih, di mana Bu Sam juga wakil ketua yang membidangi bidang tersebut ya, Bu Sam. Nah, kira-kira upaya apa nih yang dilakukan PWA DKI untuk menjaring kader-kader potensial juga, menumbuhkan juga nanti kader-kader yang akan meneruskan perjuangan Aisyah ini, Bu? Iya. Apa yang disampaikan oleh Bu Elo tadi betul, bahwa periode ini memang periode yang memang kita mengambil satu dari Angkatan Muda Muhammadiyah Putri tentunya, dari NA, dari IPM, IMM dan sebagainya, dan juga kita melibatkan ada komunitas Aisyah baik dari perguruan tinggi maupun rumah sakit, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang memang kita libatkan untuk ikut di dalam memberikan terutama pengkaderan. Nah, tentunya nanti akan dilanjutkan dengan ada namanya pengkaderan melalui Batil Arkam, dan memang kemarin baru saja dilakukan yaitu Rakornas khususnya yang berkaitan terhadap majelis pengkaderan ini. Dan tentunya ke depan ini bahwa kita harus melibatkan anak-anak kita, terutama Angkatan Muda Putri kita ini terlibat baik secara kepengurusan maupun dalam program-program kerja yang ke depan. Dan insya Allah nanti kita akan berkolaborasi juga dengan majelis pengkaderan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan perguruan tinggi semuanya, karena bagaimanapun semua susunan kepengurusan yang kita harapkan nanti saat ini ada pimpinan wilayah sudah melakukan musfil, musyawarah daerah dan sepertinya, itu juga memang harus melibatkan semua unsur untuk dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengkaderan di masa yang akan datang. Kita percaya bahwa kader-kader kita banyak, cuman belum saja kita memanfaatkan secara maksimal, terutama kalangan-kalangan milenial ya, anak-anak milenial ini kan sekarang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan dan laki-laki. Nah, ini yang memang nanti bagaimana memberikan pengkaderan itu yang tentunya mereka minati dan tidak bosan gitu ya, karena dia kan bergaul dengan ibu-ibu kan beda pada saat mereka dengan Nasyatul Aisyah dan sebagainya. Tapi percayalah, kita masih banyak kader yang memang perlu dilakukan, terutama adalah untuk peningkatan terutama dalam segi SDM-nya. Insya Allah ke depan saya yakin, dan melalui pimpinan pengurusan yang baru ini banyak kita bisa berkolaborasi dengan majelis dan lembaga lainnya. Itu saja. Baik, jadi terus juga menjalin silaturahmi dan menggandeng angkatan muda ya Bu, ya, Angkatan Muda Muhammadiyah ya. Kalau boleh tahu, apakah ada data kira-kira jumlah Aisyah DKI Jakarta ini anggotanya berapa sih Bu? Berapa ya? 1 juta 2 juta lebih sih sebetulnya. 1 juta 2 juta ya Bu, luar biasa. Iya, karena kita memang pendataan ini kita harus punya ya, nanti insya Allah ada, kita harus punya pendataan yang valid. Setiap mau mengadakan muktamar itu bertambah tuh yang namanya anggota ya, Bu, anggota dan semua pada bikin kartu anggota. Nah, ini memang kita perlu ada pemetaan lah untuk berapa sih jumlah anggota Aisyah di DKI Jakarta. Saya pikir sih 2 jutaan kali Bu ya. Artinya masanya besar ya Bu, besar, ya, sangat besar sekali dan potensial. Amin. Ini anggota Aisyah DKI Jakarta. Baik, dan kita ke Bu Chandra kembali. Bu Chandra, tadi ini Bu Chandra membidangi banyak bidang, di antaranya juga ada pelestarian lingkungan. Nah, kira-kira pelestarian lingkungan ini program seperti apa sih yang dijalankan oleh Aisyah DKI, Bu Chandra? Bu Chandra? Bisa dengar suara saya? Ya. Ya, halo. Ya, Bu Chandra bisa dengar suara saya? Jelas? Bisa. Ya. Ya, belum maksimal jelasnya, tapi terdengar. Alhamdulillah, ya. Ya, Mbak Winnie. Silakan Bu Chandra. Tadi Bu Chandra ini ada pendidikan, tadi sudah dijabarkan, juga ada tentang pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan ini seperti apa? Tapi boleh simpen dulu deh Bu Chandra, karena Bu Chandra ini juga banyak bidangnya. Boleh disimpan dulu biar penasaran, makin penasaran. Kira-kira program unggulan di bidang lingkungan, bidang seni juga yang erat kaitannya dengan perempuan seperti apa? Tapi kita akan bahas ya setelah yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Semoga Aisyah DKI Jakarta dapat mencerdaskan dan mencerahkan bangsa. Pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta bertekad meningkatkan dan mengembangkan bidang sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kali ini kita membicarakan mengenai kepemimpinan perempuan dalam mencerahkan peradaban bangsa. Nah, kita lanjut kembali ini mendengar penjelasan dari Bu Chandra, yaitu Wakil Ketua dari Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta yang membidangi bidang pendidikan, juga bidang seni dan budaya, olahraga, dan juga lingkungan. Nah, kebetulan bulan Juni ini juga ada Hari Lingkungan. Bu Chandra, kira-kira seperti apa sih program Aisyah di bidang lingkungan? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa didengar secara maksimal ya, hadirin pemirsa yang melihat tayangan ini. Yang pertama, Mbak Vini, bahwa program pelestarian lingkungan hidup dan bencana alam yang memang saya yang membidanginya, dan terkait juga nanti tanggal kurang lebih kalau tidak keliru tanggal 16 Juni Hari Lingkungan tersebut, kita di sini mempunyai sesuai tujuannya, yaitu bagaimana mengatasi perubahan iklim dan dampaknya itu dengan membangun kesadaran dan upaya peningkatan kerjasama dan kolaborasi antar anggota, kader, dan juga pimpinan di seluruh DKI Jakarta, dari tingkat ranting, cabang, sampai daerah. Nah, di sini kita juga amal usaha kita dengan pelestarian lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan juga ketangguhan dalam menghadapi bencana. Nah, program unggulan kita antara lain, kita meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, adaptasi dengan lingkungan, juga pengurangan resiko bencana dengan pendidikan, pelatihan, simulasi, geladi simulasi tersebut, kemudian pendampingan dari perubahan perilaku dari lingkungan yang tidak kondusif tersebut. Kemudian juga melakukan pengarustamaan adaptasi perubahan iklim, dan juga di dalam pendidikan, kebudayaan, lintas agama, juga kepercayaannya. Nah, juga di sini juga meningkatkan kita sosialisasi penyebarluasan informasi begitu, dan juga gerakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana melalui ngaji lingkungan dan sosial medianya. Nah, karena kita ada korelasinya juga dengan pendidikan, di mana penanggulangan bencana dan lingkungan ini amat sangat peserta didik kita mulai dari usia dini sampai menengah itu harus juga dapat kita lakukan pada anak-anak kita, harus bisa menghargai dan juga melestarikan alam, juga mempersiapkan diri untuk siaga terhadap potensi alam yang mengakibatkan kebencanaan, membangun resilasinya warga dari tingkat PAUD sampai dengan SMK atau SMA. Di dalam pendidikan itu akan kita buat bekerja sama dengan lingkungan, itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu yang akan kita lakukan. Nah, terkait dengan itu, di bidang olahraga, seni, dan budaya, memang kita harus paham apa sih itu budaya, apa itu seni, apa itu olahraga. Tapi konkretnya, Aisyah DKI Jakarta membidangi ini, baru saja kita memperingati Hari Lansia. Tadi kebetulan 3 orang Ibu Aisyah ikut senam lansia. Nah, itu dari sisi olahraga, dari anak usia dini, dasar, menengah, sampai ibu-ibu Aisyah, dan sampai yang lansia, kita mempunyai kegiatan secara fisik maupun non-fisik. Nah, aneka ragam itu kegiatannya. Dan berikutnya tentang juga seni di dalam masyarakat kita, khususnya umat Islam di DKI Jakarta ini, kalau memandang seni itu indah ya.
asik sekali dan menggembirakan. Tetapi secara inti seni ini memang harus kita kawal, kita jaga, kita ingatkan, jangan sampai mengandung syahwat. Nah, jangan sampai mengandung ketidaknyamanan mata memandang. Jadi harus dijaga itu seni. Dari seni apa saja, mau seni tari, mau seni musik, mau seni lukis, apa saja. Nah, itu harus dijaga dari potensi yang tidak baik. Nah, kita harus kawal. Terutama contoh, ketika menari, pakaiannya itu harus layaklah muslim, sehingga tidak mengandung syahwat baik yang melakukan maupun yang menonton. Itu salah satu contoh. Dan begitu juga budaya, nilai-nilai budaya yang berkembang, tradisi-tradisi yang ada, bagaimana kita akan punya ideologi di dalam Muhammadiyah, di dalam persyarikatan kita dan di Aisyah. Nah, bagaimana menanamkan nilai-nilai ini? Contoh konkret kita dari tradisi kebiasaan-kebiasaan yang memang menurut masyarakat itu lazim, tetapi menurut kita ini harus diminimalisir. Contoh ketika habis ada kerabat, kawan kita yang meninggal dunia, harus kita melakukan dengan baik dan tidak berusaha servis para yang bertakziah itu dengan macam-macam begitu. Itu contoh konkretnya. Dan juga Mbak Vini mengimplementasikan tuntunan dakwah kultural sebagai sarana penanaman nilai-nilai budaya Islam. Ini yang kita lakukan, berbentuk kajian-kajian maupun tertulis yang kita sampaikan kepada seluruh keluarga Aisyah dan sekitarnya. Mungkin itu secuplik, tetapi banyak sekali kegiatannya. Dan Aisyah juga tidak alergi terhadap seni ya, Bu Chandra ya. Yang penting itu tadi tetap menjaga menutup aurat dan tidak memancing ataupun mengundang syahwat, dan tentunya juga disesuaikan dengan nilai-nilai Islami. Dan tadi juga ada dakwah kultural yang terus dikembangkan dan dijalankan oleh Aisyah. Ini luar biasa sekali. Dan saya ingin tahu juga, ini yang tidak kalah penting adalah di bidang ekonomi. Ini bidangnya Bu Umu tadi ya. Ini kan Aisyah juga sepertinya punya banyak amal usaha ini. Nah, bagaimana Aisyah ini membangkitkan potensi ekonomi, terutama untuk perempuan, untuk para kaum ibu, agar bisa mandiri juga secara ekonomi. Seperti apa nih Bu Umu? Silakan. Ya, Mbak Vini, terima kasih. Dari sisi ekonomi, telah banyak ibu-ibu juga mengungkapkan, dan dari sisi ekonomi saya ingin juga menyampaikan, di dalam Al-Quran kita sudah diingatkan yang ayat Al-Quran yang adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah jika meninggalkan keturunan atau generasi-generasi kita di belakang yang merupakan hak yang lemah, generasi yang lemah. Dan juga kita kaitkan dengan surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya supaya harta itu jangan beredar di antaramu, di antara orang-orang kaya saja di antaramu. Artinya Al-Hasyr ayat 7 itu telah mengharamkan oligarki, telah mengharamkan dominasi ekonomi hanya lingkup-lingkup kaya saja. Maka gerakan ekonomi Aisyah harus amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka menghadapi oligarki, menghadapi dominasi ekonomi, apalagi peningkatan untuk ekonomi, gerakan ekonomi umat, UKM, usaha kecil, menengah itu. Kalau bisa Aisyah punya branding, kalau orang lain bisa punya brand, tetapi Aisyah juga harus memiliki branding untuk kedepannya. Semoga untuk antisipasi agar kita bisa mengantisipasi juga amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka menghadapi oligarki, hindari atau hadapi dominasi ekonomi di negara ini. Makasih. Baik, luar biasa. Jadi kalau boleh tahu, ini untuk amal usaha di Aisyah DKI, apakah ada amal usaha khusus yang ada dimiliki? Bu Eka, ada Bu Eka.
Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Iya. Jadi beragam usaha di BUEKA tersebut, sehingga mungkin itu akan membangkitkan ekonomi kecilnya Aisyah. Kalau itu bersatu, insya Allah bisa menjadi snowball yang baik untuk perekonomian umat. Ada sekolah SWA juga. Ada sekolah SWA juga, iya, Bu. Sekolah Wirausaha Aisyah. Ada sekolah Wirausaha Aisyah. Sekolah Wirausaha Aisyah. Iya. Boleh, itu sudah dijalankan juga di beberapa daerah tuh, Bu? Jakarta Timur. Itu Jakarta Timur. Di Jakarta sudah, periode lalu sudah terlaksana. Dua kali dilaksanakan sekolah SWA. Kebetulan periode lalu sudah, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Umu tadi atas penjelasannya. Kita akan kembali membahas, namun kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Kita berbicara mengenai ini kepemimpinan perempuan dalam mencerahkan peradaban bangsa. Nah, tadi sudah dijelaskan Ibu, luar biasa banyak sekali peran-peran dan juga tujuan dari Aisyah yang dituangkan dalam berbagai program kerja gitu. Nah, kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut, ini kerjasama yang dijalin oleh Aisyah ini dengan pihak mana saja dan dalam hal mana saja nih, Bu? Silakan Bu Sam. Baik, terima kasih Kak Vini. Dalam periode yang lalu dan insya Allah akan ditindaklanjuti dalam program berikutnya tahun periode pengurusan sekarang ini. Yang pertama, kita sudah ada MOU dengan Dinas PPAPP, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di bidang politik, di bidang kesehatan, dan di bidang kegiatan yang lansia dan sebagainya. Dan mereka juga ada namanya yaitu P2TP2, Pusat Pelayanan Terpadu Ibu dan Anak. Ini cikal bakal berdirinya P2TP2 ini adalah memang dari Aisyah pada saat dulu saya menjadi anggota DPRD DKI. Jadi ini murni adalah memang terbentuknya ini dari Aisyah. Nah, yang kedua adalah khususnya untuk PDA Jakarta Timur itu sudah ada kerjasama dalam pelatihan sekolah wirausaha Aisyah dengan UMKM, Sudin UMKM yang ada, dan di Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan Pusat juga kita udah kerjasama dengan Sudin yang berkaitan terhadap rumah seni. Nah, kita ada rumah seni Aisyah dan juga ada perpustakaan, taman perpustakaan. Di samping itu program-program yang nanti yang akan dilakukan dalam bentuk karena ini keprodiannya baru, tentunya harus ada dengan pendidikan Bu Chandra. Nanti kita berharap juga akan ada ada rencana insya Allah nih, mudah-mudahan ini memang program pusat, yaitu kita akan ada mendirikan sekolah yang berkaitan tentang pusdiklat PAUD ini memang yang harus kita lanjutkan ya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ini sudah disetujui oleh pihak dinas pendidikan DKI. Di samping itu juga nanti ada kegiatan dengan bidang Kesbangpol, pendidikan perempuan di dalam bagaimana keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan sebagainya, dan ini sudah dilakukan yaitu dalam bentuk kerjasama ke depan, bahwa ini memang bersama-sama dengan pemerintah, bahwa Aisyah mendorong kader terbaiknya untuk ikut terhadap bidang politik ya, baik itu untuk anggota DPD, DPR maupun DPRD, dan juga untuk kebijakan-kebijakan publik lainnya. Jadi sudah cukup banyak sekali lah kerjasama dengan Aisyah, tetapi ke depan bagaimana kita bisa mewarnai program Aisyah dengan program pemerintah, sehingga andilnya Aisyah di dalam program pemerintah tentunya dalam rangka mencerahkan tadi yang kita tahu, kepemimpinan perempuan, mencerahkan untuk peradaban bangsa. Baik, luar biasa. Jadi banyak juga kerjasama yang dijalankan dari Aisyah dengan pemerintah, terutama Ibu saling bersinergi ya nanti, sehingga itu menjadi satu gerakan yang luar biasa, dahsyat, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Insya Allah. Ya, dan tadi juga akan saya gali lagi lebih dalam nih terkait bidang pendidikan ini. Aisyah kan juga memiliki peran-peran inovasi ya untuk maksimalkan pendidikan dari tingkat PAUD, dasar, dan juga hingga menengah. Nah, ini saya ke Bu Chandra kembali. Bu Chandra,
Bu Chandra, kira-kira Ya, baik. ya, Bu Chandra, kira-kira apa nih upaya Aisyah DKI untuk memaksimalkan potensi dan juga kontribusi dari kepemimpinan ibu-ibu di PWA DKI ini dalam bidang pendidikan gitu, terutama juga untuk menumbuhkan peran inovasi, karena kan Aisyah ini juga banyak ide-ide inovasi dan juga tokoh-tokoh inspiratif tentunya ya Bu Chandra. Ya, terima kasih. Langsung saja saya jawab, menguatkan tadi Ibu Syam dan Ibu Ketua dan semuanya. Saya menguatkan kontribusi inovatif Aisyah dalam pendidikan di DKI Jakarta ini, bahwa Aisyah ini telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk memberdayakan perempuan dalam hal pengetahuan dan keterampilannya. Nah, itu. Kemudian kita juga melalui platformnya, yaitu platform daring dan juga aplikasi edukasi yang memang kita lakukan di Provinsi DKI Jakarta ini. Dan Aisyah memastikan bahwa perempuan dari berbagai latar belakangnya dapat mengakses pelatihan-pelatihannya yang diadakan oleh Aisyah di bidang pendidikannya, maupun kursus-kursus, maupun materi-materi tentang pembelajaran dari tingkat PAUD, SD, sekolah dasar dan menengah yang relevan tentunya. Nah, inovasi ini tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi perempuan, tetapi juga memberikan kesempatan ini kepada semuanya, dan juga untuk dapat mengembangkan diri dan mempersiapkan dirinya. Nah, program inovatif ini mengarah kepada bagaimana keberhasilan kualitas pendidikan di DKI Jakarta dari tingkat PAUD, sekolah dasar dan menengah. Nah, itu aneka itu program-programnya dan inovasi-inovasinya. Intinya adalah untuk dalam upaya peningkatan kualitas. Nah, terkait dengan ini semua, bahwa harapan kita sebagai warga Aisyah dan pengurus Aisyah di dalam milad Aisyah ke-106 ini, tentu harapan kita Aisyah DKI Jakarta ini siap membuktikan diri, ya, bahwa sebagai kekuatan yang mencerahkan dalam peradaban bangsa. Nah, kemudian kita Aisyah DKI Jakarta ini, PWA Aisyah DKI Jakarta ini terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman dan juga siap menghadapi tantangan baru dengan gagasan-gagasan yang kreatif, begitu. Juga ke depan kita dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam dan juga memajukan masyarakat kita di DKI Jakarta ini secara keseluruhan. Tidak saja warga Aisyah, tetapi seluruh warga perempuan yang ada di DKI Jakarta, kita yang mensupportnya. Aisyah DKI Jakarta dapat memperlihatkan komitmennya. Kita punya komitmen yang tinggi yang tak kenal lelah dalam menjalankan peran inovatifnya, dan seluruh program-program hasil muswil musyawarah wilayah DKI Jakarta ini insya Allah tercapai dalam periode kita, dan juga program-program inovatifnya dan juga harapan-harapan yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih Ibu Chandra. Tadi itu demikian program-program inovatif dari Aisyah. Dan selanjutnya ini ke Bu Umu. Bu Umu, ini bisa juga dijelaskan kira-kira program-program prioritas seperti apa nih yang akan dijalankan mungkin dalam waktu program jangka pendek ini terkait juga dengan bidang ekonomi dan juga hukum. Apalagi juga untuk membentengi para ibu tentunya dari termakan oleh berita hoax. Ya, makasih Mbak Vini. Ya. Tentang berita hoax barangkali ya memang sudah harus lebih waspada tentang pemberitaan hoax tersebut, apalagi kita dalam rangka bermedia sosial lebih berhati-hati. Kalau mau men-share segala sesuatunya tentu ada rujukannya sehingga kita tidak salah atau kita tidak berhadapan hukum karena hoax tersebut. Kemudian kepada masyarakat tentunya kami menghimbau bila memiliki kasus hukum atau sedang berhadapan dengan hukum bisa berhubungan dengan Posbakum Aisyah. Jika kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu, Aisyah tentu menyiapkan konsultasi maupun penanganan kasus yang tidak berbayar. Tentang ekonomi, insya Allah mudah-mudahan Majelis Ekonomi ke depan berdasarkan hasil muktamar, hasil muswil, mudah-mudahan gerak ekonominya kita harapkan akan lebih dirasakan di lingkungan masyarakat, dirasakan di lingkungan persyarikatan dan juga Aisyah secara menyeluruh se-DKI Jakarta, sehingga kita berharap ekonomi kecil itu tumbuh dan berkembang di bawah naungan Majelis Ekonomi PWA DKI Jakarta. Semoga itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, amin. Siap. Terima kasih Bu Umu. Dan ini artinya juga Aisyah siap ya Bu ya, membantu juga para kaum perempuan yang ingin difasilitasi untuk advokasi hukum tadi ya, jika ada permasalahan hukum ya. Betul. Ya baik, nanti bisa menghubungi juga ataupun datang ke kantor pimpinan wilayah Aisyah DKI ya Bu Umu ya. Iya. Siap, baik, terima kasih, luar biasa sekali. Dan sekarang saya ke Ibu Elo, ini sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta. Kira-kira ini harapan besar ya Bu terhadap Aisyah, terutama dari kepemimpinan Ibu yang baru saja mengemban amanat ya Bu ya, baru saja melaksanakan muswil juga, dan juga apa nih kontribusi yang akan diberikan dalam waktu dekat ini dari Aisyah DKI, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa setelah kita melaksanakan muswil terbentuk kepengurusan pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta untuk periode 2022-2007, sudah tentu kita mengharapkan bersama ya bahwa terbentuk solidaritas sesama teman-teman ini, bisa terbentuk kepemimpinan yang amanah, yang bertanggung jawab, yang istiqamah begitu ya, bisa terbangun sinergisitas antara kita semua sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan program yang sudah kita buat dalam muswil kemarin dan bisa melaksanakan program itu dengan mulus. Nah, bukan itu saja, secara internal memang itu kita harapkan kita bisa melaksanakan program, tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Samsirar tadi, bahwa keberadaan Aisyah di Provinsi DKI Jakarta itu bukan semata-mata kita hanya berbuat untuk Aisyah, tapi bagaimana juga kita bisa melaksanakan atau melakukan jejaring dalam hal ini dengan baik itu dengan pemerintah setempat, dengan misalnya tingkat wilayah dengan gubernur atau tingkat daerah dengan wali kota dan lain sebagainya, kemudian dengan dinas-dinas pemberdayaan seperti yang dinas pemberdayaan perlindungan anak, kemudian dengan organisasi yang lain, sehingga keberadaan Aisyah itu bisa dirasakan manfaatnya bukan saja oleh warga Aisyah tapi warga DKI pada umumnya, seperti itu. Kemudian tadi saya ingin menambahkan, misalnya apa yang disampaikan Bu Umu tadi itu adalah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Aisyah pada saat ini. Itu tantangan secara kemasyarakatan, keumatan, secara kemasyarakatan itu
mempengaruhi terhadap kehidupan kita sehari-hari terkait dengan pengguna media sosial yang kurang memperhatikan akhlak sehingga timbul ujaran kebencian, ancaman dan sebagainya. Kemudian dari yang keumatan tentang terjadinya pandangan keagamaan yang sangat bervariasi. Oleh sebab itu perlu Aisyah mengadakan salah satu kegiatan yaitu penguatan ideologi. Supaya bisa membentengi warga Aisyah dalam menghadapi pandangan-pandangan agama yang seperti itu. Aisyah perlu memperkokoh pandangan agama secara wasatiyah dan mengedepankan dakwah secara bagaimana menurut tuntunan tarji dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Nah, saya tidak cukup ya Bu ya, waktu 1 jam untuk menggali peran Aisyah dan juga kontribusi yang bisa diberikan bagi umat gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya. Bisa datang kembali Ibu-Ibu Aisyah DKI ini di Teras TV-mu. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elo, Ketua PWA DKI, juga Bu Sam, dan juga ada Ibu Umu dan Ibu Chandra yang terhubung melalui virtual. Terima kasih Bu Chandra dan Bu Umu. Ya. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Teras TV-mu. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Teras TV-mu di TV Muhammadiyah. Saya Vini Auliani bersama seluruh narasumber dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode berikutnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta mengucapkan Selamat Milad Aisyah ke-106 tahun. Kepemimpinan perempuan Mencerahkan peradaban bangsa.